Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Eh, di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan penggunaan e-raport Merdeka untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana cara menginput data termasuk persiapan penilaian dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kemarin sudah saya berikan informasi terkait dengan bagaimana cara mengisi untuk raport Merdeka terkait dengan capaian pembelajaran. Coba kita mulai saja langsung ke halaman login. Ini saya menggunakan untuk username-nya menggunakan NIK Bapak Ibu guru masing-masing. Ini saya menggunakan punyanya Bu Sri Purwati. Kemudian untuk passwordnya kemarin sudah saya berikan, dibuat sama sehingga nanti lebih mudah ketika ada kesalahan. Kita langsung klik masuk. Baik Bapak Ibu, kita pasti ada pilihan ketika Bapak Ibu guru menjadi guru dan wali kelas, maka klik untuk bagian guru. Kemudian apabila ingin mengganti menjadi halaman login di wali kelas, nanti tinggal klik di bagian kiri. Bagian kiri di sini ada tampilan, kemudian tinggal klik wali kelas, maka tampilannya akan berubah. Kemudian karena ini berhubungan dengan input nilai guru, maka saya ganti dulu untuk guru. Kemudian kita mulai dari persiapan penilaian terlebih dahulu. Kita mulai dari persiapan penilaian, klik, kemudian capaian kompetensi. Pastinya ini harus diganti dengan kelas 10 ya Bapak Ibu, karena yang kita gunakan saat ini untuk e-raport adalah baru kelas 10. Kita buat capaian kompetensi, kemudian di sini panjenengan isi atau panjenengan pilih capaian pembelajaran. Kemudian kodenya dibuat saja kode 10 titik gasal atau 10.1 boleh. Ini hanya kode, jadi sebenarnya kode ini untuk tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran 10.1 itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yang kedua, berarti 2, dan lain sebagainya. Tetapi karena untuk memudahkan panjenengan dalam penilaian, proses penilaiannya saya serahkan kepada Bapak Ibu, jadi nanti yang diinput di raport hanya untuk nilai formatif murni yang sudah panjenengan olah sendiri di rumah. Kita buat A gitu saja, 10A. Kemudian untuk deskripsi silakan diisi deskripsi sesuai dengan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu guru laksanakan. Jadi di capaian pembelajarannya apa sesuai dengan fase E, nanti bisa dilihat di modul pembelajaran Bapak Ibu guru. Baik, misalnya untuk bahasa Inggris saya menggunakan ini Bapak Ibu, menggunakan deskripsi seperti ini. Nanti untuk yang benar seperti apa nanti biar diperbaiki oleh guru makanya. Kemudian jangan lupa untuk simpan data. Ketika sudah disimpan, ini berarti capaian pembelajaran atau capaian kompetensinya sudah jadi. Jangan lupa juga untuk simpan data. Ketika sudah disimpan, coba kita lihat di pengaturan deskripsi raport di persiapan penilaian. Kemudian yang kedua, pengaturan deskripsi raport. Di pengaturan deskripsi raport, di situ ada kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah ini saya kira tidak perlu diganti, ini bisa digunakan menunjukkan penguasaan yang sangat baik. Kalau memang nilainya sangat baik, menunjukkan penguasaan yang baik, menunjukkan penguasaan dalam. Kalau cukup hanya menunjukkan penguasaan dalam saja. Kemudian kurang perlu pendampingan dalam. Ini. Kemudian simpan data. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa masuk ke penilaian. Untuk penilaian sikap tidak perlu, kita langsung di penilaian angka saja. Klik penilaian angka. Kemudian di sini Bapak Ibu guru harus membuat penilaian terlebih dahulu. Dengan cara buat penilaian. Kemudian di sini untuk rentang nilai ini ada rentang bawah. Jadi untuk baik itu untuk bahasa Inggris biasanya berapa? Misalnya untuk bahasa Inggris saya buat 75. Ini rentang bawahnya. Jadi 75 ke atas itu sudah cukup baik, sudah baik. Kemudian untuk sangat baik ini misalnya saya buat 85. Kemudian untuk cukup ini saya buat 60.
Di sini sudah ada. Kemudian ini bisa, ini tidak berpengaruh sebenarnya Bapak Ibu. Ini bisa diklik di tes tertulis saja. Kemudian penilaian yang sama untuk kelas apa saja ini bisa diklik. Jadi cukup satu kali panjenengan membuat penilaian seperti ini sudah masuk di beberapa kelas yang panjenengan ampu. Kemudian jangan lupa untuk simpan data. Setelah simpan data, buat penilaian lagi karena di sini ini tadi baru formatif ya Bapak Ibu. Buat penilaian lagi. Kemudian ini panjenengan ganti, panjenengan pilih untuk yang sumatif. Kemudian untuk rentang nilainya dibuat sama. 65 untuk cukup, batas bawahnya 85 untuk sangat baik. Ini tesnya tes tertulis mestinya karena untuk sumatif ini panjenengan ambil dari nilai penilaian tengah semester. Simpan data. Kemudian satu kali lagi panjenengan membuat penilaian. Kemudian di sini panjenengan klik yang sumatif AS akhir semester. Rentang nilainya sama 65, 75 dan 85. Kemudian simpan data. Kalau sudah jadi semacam ini, panjenengan jangan lupa untuk di sini di nama formatif ini panjenengan klik, kemudian panjenengan ubah bobotnya terlebih dahulu dengan bobot formatifnya 3, kemudian simpan data. Kemudian untuk sumatifnya diklik bobotnya 1, simpan data. Kemudian untuk sumatif AS ini diklik bobotnya 2, simpan data. Mengapa harus diubah di sini Bapak Ibu? Karena nanti untuk nilai rapot, nilai akhir rapot itu sebenarnya di formatif itu tidak masuk di nilai akhir. Maka karena kita menggunakan formatif di penilaian, maka untuk formatif kita ganti yang bobotnya semula 0 menjadi 3. Kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa untuk simpan data. Jika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal mempersiapkan form nilai yang sudah saya kirimkan kemarin dalam bentuk Excel. Bapak Ibu bisa membuka format nilai Excel-nya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya sudah mempersiapkan form nilai Excel dalam bentuk Excel. Kemudian misalnya ini untuk kelas DPIPA, maka panjenengan blok terlebih dahulu nilainya sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas DPIPA, kemudian panjenengan klik copy. Kemudian panjenengan menuju ke web tadi. Kemudian di sini panjenengan klik BPIPA. Di sini sudah otomatis masuk sendiri ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk membuat satu persatu per kelas karena tadi sudah dicentang di semua kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian di warna hijau di formatif ini panjenengan klik, kemudian file tadi panjenengan klik kanan tempel. Kalau sudah copy nilai, klik, secara otomatis nilai sudah tercopy. Begitu juga dengan untuk nilai yang sumatif. Blok terlebih dahulu, kemudian panjenengan copy, kemudian panjenengan masuk lagi di warna hijau ini, diklik, kemudian di paste sini, Ctrl V atau dengan klik kanan tempel, copy nilai. Kemudian hal yang sama juga panjenengan lakukan di sumatif akhir semester. Klik copy, kemudian masuk di web, kemudian di warna hijau, diklik saja, kemudian klik di kolom, kemudian klik kanan tempel. Biasanya lebih satu dihapus saja. Copy nilai. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal simpan data. Karena kalau belum disimpan datanya, nanti nilai akhirnya belum bisa muncul. Simpan data.
Nah, ini sudah muncul nilai akhirnya. Kemudian kalau kita cek di penilaian, kemudian deskripsi raport, di bagian deskripsi raport, nanti Bapak Ibu bisa melihat di kelas DPIBA tadi batas atau nilai tertinggi dan nilai terendahnya akan terlihat. Kalau misalnya nilai tertinggi dan terendahnya sama, otomatis yang digunakan hanya satu. Jadi di sini kosong karena nilainya semuanya sama. Kemudian untuk untuk deskripsinya, ringkasan deskripsinya sudah masuk di sini semuanya secara otomatis. Kalau sudah simpan data, berarti tugas panjenengan selesai. Untuk kelas 10 DPIBA. Untuk kelas lain nanti bisa panjenengan praktekkan sendiri di rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Mohon maaf juga kalau suaranya tidak begitu terdengar karena memang sound dan speaker yang digunakan di laptop juga tidak memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.